Halo Wiji-Wijan semuanya. Ketemu lagi dengan saya di sini. Ini adalah proyek saya yang tahun lalu belum sempat saya goalskan. Nah, sehingga tahun ini rencananya saya akan menggolkan kembali. Proyek ini terkait dengan bagaimana cara saya memberikan pernyataan atau pikiran-pikiran saya yang sangat luas ini kepada teman-teman semua. Bukan luas ya, tapi pikiran-pikiran saya yang random ini. Untuk yang pertama-tama, itu pikiran saya terkait dengan hukum. Mungkin teman-teman semua atau biji wijen semua di sini sudah pernah memikirkan terkait dengan mengapa sih harus ada hukum di dunia ini? Kenapa kita tidak bebas saja? Pertanyaan itu juga sering sekali saya lontarkan ketika saya masih usia sekolah. Dan pada saat di usia sekolah itu, usia SMP dan juga SMA, saya berpikir bahwa hukum itu dibuat untuk dilanggar. Tetapi semakin bertambahnya dewasa, sehingga saya terpikirkan bahwa hukuman itu eh, bisa saja untuk bebas. Dan saya adalah orang yang sangat bebas. Hmm. Hukum itu adalah dari saya sendiri. Itu yang saya pikirkan. Tetapi semakin saya menjadi tua, semakin mengerti mengapa harus ada hukum di dunia ini. Singkatnya, eh, kita di dunia ini hidup secara berkelompok. Kelompok-kelompok itu memiliki aturan-aturan tersendiri. Bukan hanya satu kelompok dengan kelompok yang lain, tetapi individu satu dengan individu yang lainnya. Memiliki pemikiran yang tersendiri dan juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Sehingga diperlukannya hukum untuk mengatur dari mengatur dari pikiran-pikiran agar setiap individu nyaman hidup di suatu daerah atau di suatu kelompok tersebut. Nah, jadi pikiran saya tidak tidaklah salah sebenarnya. Terkait hukum itu adalah dari diri saya sendiri. Itu tidak salah. Tetapi kita juga harus tahu bahwa hukum itu ada yang lebih tinggi lagi. Yaitu kalau misalnya teman-teman di suatu negara itu adalah hukum hukum di suatu negara itu sendiri. Jadi, ketika teman-teman melihat terkait dengan eh, peribahasa di mana bumi pijak, di situ langit dijunjung, itulah itu salah satunya kita harus menaati dari hukuman-hukuman itu. Bukan hanya di setiap daerah Indonesia saja, tetapi kita dari dulu itu sudah memiliki aturan-aturan semenjak kita lahir di dunia ini. Aturan-aturan itu dibuat oleh orang tua kita. Contohnya itu yang paling simpel ya. Paling simpel itu adalah di keluarga. Nah, keluarga itu adalah suatu kelompok yang mencapai tujuan yang bersama. Tujuan kebersamaan yaitu kesejahteraan salah satunya. Dan hukum-hukum itu dibuat untuk mencapai kesejahteraan itu gitu. Nah, sekarang kelompok 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 ini itu berbaur di masyarakat. Sebuah keluarga ini berbaur di masyarakat, yaitu misalnya yang paling rendah adalah RT, lingkungan RT.
RT itu memiliki kelompok-kelompok yang berbeda dan memiliki aturan-aturan yang berbeda. Disitulah ada kesepakatan aturan-aturan bersama yang dibuat oleh kepala-kepala kelompok tersebut untuk mencapai tujuan bersama, yaitu keteraturan atau ketertiban agar tidak mengganggu wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Begitupun dengan misalnya dari RT satu ke RT yang lain itu memiliki aturan-aturan yang sama, yaitu adalah aturan RW. Begitu juga di RW, yaitu aturan-aturan di kelurahan, sampai ke aturan-aturan yang paling tinggi itu adalah negara. Nah, di setiap negara pun juga memiliki aturan yang berbeda-beda. Jadi jangan menyamakan aturan di negara kita dengan aturan di negara orang. Nah, disitulah letak peribahasa yang sering kita gaungkan, yaitu di mana langit, di mana bumi dipijar, di situ langit dijunjung. Karena kita menghargai atau menghormati aturan-aturan yang berada, yang sudah disepakati oleh orang-orang di sana. Ketika aturan itu dilanggar, otomatis ada punishment atau ada hukuman yang harus dijalankan. Seperti itu. Dan juga aturan-aturan ini itu akan terus berubah seiring dengan seiring dengan perkembangan zaman. Banyak aturan-aturan yang dibuat karena pemikiran-pemikiran individu itu selalu eh, up to date, selalu mencari celah di dalam hukuman itu. Sehingga aturan-aturan itu dibuat untuk menutupi dari celah-celah itu. Begitu. Jadi, teman-teman, di, perlunya dibuat hukuman-hukuman atau aturan-aturan itu, hukum-hukum itu, untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kita bersama. Nah, aturan-aturan itu atau hukum-hukum itu dibuat oleh kita bersama. Hmm. Setelah itu, bagaimana dengan aturan yang di Indonesia? Aturan di Indonesia itu dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden. Jadi, kita harus melek terhadap hukum untuk mewaspadai kita menjadi target, eh, bukan menjadi target ya, tapi untuk mewaspadai kita hidup aman dan sejahtera di muka bumi ini. Bukan di muka bumi ini sih, tapi di negara kita gitu. Jadi, teman-teman harus melek terhadap aturan-aturan. Terima kasih, Biji Wijan. Begitulah pemikiran saya terkait dengan hukum. Jadi, mungkin kita akan ketemu lagi terkait dengan hal-hal yang pemikiran-pemikiran saya yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa.